Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video saya pelajaran bahasa Indonesia tentang berkorespondensi dengan surat pribadi dan surat dinas. Sebelum kita memulai materi kali ini, di depan saya akan sampaikan tujuan pembelajaran. Siswa dapat mengetahui ciri-ciri dan struktur surat pribadi dan surat dinas. Yang kedua, siswa dapat memahami kebahasaan yang digunakan dalam penulisan surat pribadi dan surat dinas. Pengantar, kemampuan menulis surat sangat diperlukan bagi semua profesi. Melalui unit ini kamu akan belajar mengungkapkan pikiran, perasaan, dan aspirasi menggunakan bahasa Indonesia. Mengenal dan memahami surat. Dengan kemampuan menulis surat, kamu dapat mengungkapkan aspirasimu kepada pihak-pihak yang berkuasa. Dengan menulis, kamu mampu melakukan perubahan besar untuk daerahmu. Surat pribadi. Surat pribadi adalah bentuk komunikasi tulis, surat menyurat, yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain sebagai pribadi, bukan sebagai wakil atau urusan yang berkaitan dengan kelembagaan, kedinasan, atau resmi. Di Indonesia, menulis surat pribadi sebenarnya lebih sulit karena perlu memperhatikan hal-hal di luar aturan kebahasaan Indonesia. Jika bahasa dalam surat resmi lebih baku dan jelas polanya, maka tidak demikian dengan surat pribadi. Dalam surat pribadi ini, ada hal yang perlu diperhatikan, yaitu tata etika atau sopan santun. Khususnya jika kamu menulis kepada orang yang lebih dewasa atau orang yang baru saja kamu kenal. Berikut ini contoh surat pribadi. Jayapura, 12 November 2015. Selamat sayang, untuk Bunda. Edo merindukan Bunda. Sudah seminggu Edo di Bandung untuk mengikuti Jambore UKS. Di sini Edo tinggal di asrama bersama teman-teman dari seluruh Indonesia. Edo senang belajar dan berteman dengan mereka. Bapak dan Ibu instruktur sangat ramah dan baik. Edo mendapatkan banyak ilmu dari mereka. Meskipun Edo bahagia di sini, Edo tetap merindukan Bunda. Rindu masakan Bunda, apalagi ada kabar pelatihan UKS diperpanjang hingga 3 hari. Tetapi Bunda tidak usah khawatir, Edo akan baik-baik saja di sini. Terima kasih untuk mengizinkan Edo mengikuti pelatihan ini. Edo akan segera pulang. Buah hati Bunda, Edo. Contoh yang kedua, Kupang, 10 Januari 2016. Ibu Dewi yang saya sayangi, bagaimana kabar Ibu? Semoga selalu sehat. Sejak Ibu pindah ke kota Bogor, rasanya kelas menjadi sepi. Tiada lagi tawa canda Ibu yang menyejukkan. Tiada lagi nasihat-nasihat yang indah itu. Kami semua kangen Ibu. Kerinduan kami hanya bisa diungkapkan lewat doa untuk Ibu guru luar biasa seperti Ibu. Saya yakin Ibu sudah mendapat murid-murid baru di kota Bogor. Meski sudah mendapatkan murid baru, tolong jangan lupakan kami yang di kota Kupang ini. Semoga Ibu senantiasa sehat dan dalam lindungannya selama rindu. Semoga Ibu senantiasa sehat dan dalam lindungannya. Salam rindu. Pasca Lina. Maaf ya, agak sedikit belibet di sini. Berikut ini ciri-ciri surat pribadi. Surat pribadi adalah bentuk komunikasi interaktif antara orang pertama, pengirim, dan orang kedua, penerima. Surat pribadi berisi unsur tanggal surat, alamat surat, pembuka surat, pendahuluan, isi, dan penutup surat, serta nama pengirim surat atau juga tanda tangan. Isi surat pribadi berkaitan dengan masalah pribadi, menanyakan kabar, keperluan pribadi, atau tujuan komunikasi pribadi yang lain.
Surat dinas. Berikut ini pengertian surat dinas. Surat dinas adalah surat yang ditulis dalam situasi formal dan untuk kepentingan formal. Surat dinas ini dapat ditulis oleh pribadi atau atas nama suatu lembaga pemerintahan, perusahaan, atau organisasi yang ditujukan kepada lembaga. Isi dalam surat dinas bersifat resmi. Dalam menulis surat dinas, ada hal yang perlu diperhatikan, yaitu penggunaan bahasa. Bahasa yang digunakan pada surat dinas ini lebih mudah dibanding surat pribadi. Surat resmi tidak memerlukan bahasa yang berbunga-bunga. Bahasa surat resmi singkat dan jelas, serta berpola tetap. Selanjutnya, struktur surat dinas. Kop surat, nomor surat, tanggal surat, lampiran, perihal, alamat surat, salam pembuka, isi surat, paragraf penutup, nama dan tanda tangan penulis surat, dan yang terakhir, nama dan tanda tangan pihak yang memperkuat surat. Nah, berikut ini penjelasannya lebih lanjut. Ada contoh surat dinas. Panitia kegiatan perkemahan Sabtu dan Minggu Persami Pramuka SMP Mutiara Harapan 1 Tuban. Ini adalah kop surat. Selanjutnya, 23 November 2015 adalah tanggal surat. Nomor 08K_UKS itu adalah nomor surat. Lampiran 1 berkas itu adalah lampiran, yaitu Wali Murid Sofia Nazila di Tuban, itu adalah alamat surat. Hal permohonan izin perihal dengan hormat dalam rangka upaya untuk lebih mengenali lingkungan pantai dan membantu pelestarian lingkungan. Nah, itu adalah salam pembuka. Selanjutnya isi, jadi Pramuka SMP Mutiara Harapan 1 akan mengadakan perkemahan Sabtu dan Minggu pada tanggal 5 sampai dengan 6 Desember 2015 di kawasan Pantai Kelapa, Tuban. Oleh sebab itu, kami memohon kepada Bapak Ibu untuk mengizinkan putra-putrinya mengikuti kegiatan persami tersebut. Sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan jadwal kegiatan. Terima kasih atas perhatian dan izin Bapak dan Ibu. Tadi adalah paragraf penutup. Selanjutnya, nama dan tanda tangan pihak yang memperkuat surat. Ditandai dengan mengetahui kepala sekolah, TTD, ya, dan disertai dengan nama. Selanjutnya, nama dan tanda tangan penulis surat. Hormat kami Ketua Panitia, tanda tangan Rosik Ahmad Zaini. Surat dinas berisi tentang keperluan kedinasan yang bersifat resmi. Sebelum kamu mengetahui contoh surat dinas yang baik, terlebih dahulu kamu harus mengetahui struktur surat dinas. Pada dasarnya struktur surat dinas tidak jauh berbeda dengan surat pribadi. Surat dinas hanya boleh ditulis oleh sebuah instansi kepada instansi lain atau individu. Seseorang atas nama individu tidak diperbolehkan menulis surat dinas. Oleh sebab itulah pada surat dinas ada kepala surat dan ada nomor surat. Berikutnya, isi surat dinas berkaitan dengan topik kedinasan. Misalnya, undangan rapat, permohonan maaf suatu instansi kepada orang atau instansi atau perusahaan, lamaran pekerjaan, surat permintaan izin, tidak masuk, izin menggunakan tempat, dan sebagainya. Selanjutnya, ciri penggunaan bahasa pada surat pribadi. Antara lain, sedikit belibet dari tadi. Pilihan kata sapaan bersifat pribadi, kata emotif, dan ekspresif. Yang kedua, bahasa surat pribadi tidak formal tetapi santun. Yang ketiga, pilihan ragam bahasa tergantung siapa penerima surat. Yang keempat, menggunakan sapaan seperti orang bercakap. Dan yang terakhir, menggunakan kata ganti orang pertama untuk pengirim dan kata ganti orang kedua untuk penerima.
Selanjutnya, ciri penggunaan bahasa pada surat dinas. Yang pertama, pilihan kata sapaan bersifat formal. Yang kedua, bahasa ragam baku. Selanjutnya, di pembahasan terakhir adalah kesimpulan. Berikut ini akan saya bacakan kesimpulannya. Budaya surat menyurat mungkin sudah tidak familiar dalam kehidupan kita, karena semuanya telah berganti dengan teknologi komunikasi yang lebih canggih. Meskipun begitu, surat menyurat masih digunakan untuk beberapa situasi. Jadi, pelajarilah surat menyurat sebagai sebuah keterampilan korespondensi. Yaitu, karena hampir semua bidang membutuhkan surat menyurat. Dan sayang sekali, kesempatan kali ini tidak terlalu banyak pada video pembelajaran kali ini. Untuk itu, saya berhimbau untuk tetap semangat belajar, buka kembali bukunya, banyak-banyak membaca. Selamat mencoba, dan saya sampaikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, sebelumnya mungkin kalian belum undur diri, tapi saya ingin mengatakan tadi memang berlibat sekali ngomongnya. Jadi mohon maaf kalau ada kata-kata yang sulit dimengerti. Nah, mungkin di video selanjutnya akan saya bahas lagi supaya lebih mendetail dan mendalam. Selamat beristirahat. Ya gitu aja lah. Selamat beristirahat. Mangeyaki wena tu males waleko oh inani keke mangewisako mangeyaki wenang tu males waleko wehane 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 toyo daimu siapa kotare makiwe oh inani keke mangewisako mangeyaki wenang tu males waleko weane wehane wehane toyo raima siapa kotare maki